5 juta rupiah. UMR. Gaji sebulan penuh loh. Dan pas tanggal 20 udah hampir habis saja. Kos, makan, transport, mungkin sedikit buat keluarga. Lo udah dengar berkali-kali, nabung nggak bakal bikin lo kaya. Dan tahu nggak, mereka sebagian benar. Tapi ini yang mereka nggak kasih tahu. Nabung itu tiket masuk lo, bukan tujuan akhir. Tapi token yang lo butuhin buat bisa ikut main di permainan kekayaan. Tanpa itu, lo punya nol leverage, nol pilihan, dan lo bakal tetap di posisi yang sama. Jadi, kalau lo udah capek dikasih tahu investasi aja atau buka bisnis, padahal akhir bulan lo nyaris gak punya apa-apa lagi, video ini buat lo. Mari kita bangun blueprint yang nyata, dari UMR ke 10 juta rupiah. Pertama, mari kita bicara tentang gaji lo. Di level UMR, lo punya nol leverage buat minta naik gaji gede. Lo bisa diganti. Ini bukan hinaan, ini realita pasar entry level. Jadi nunggu bos lo gandain gaji, lupain aja. Satu-satunya jalan lo adalah nambahin sumber pendapatan. Freelancing, bikin konten, jual skill online, ngajar les, trading kalau lo belajar dengan benar. Tujuannya bukan naikin satu income dari 5 ke 10 juta. Tujuannya adalah stack sumber income sampai lo mencapai 10 juta gabungan. Dan ini bagian yang gak ada yang mau dengar. Jangan peduliin investasi kompleks dulu. Bukan properti, bukan saham, bukan kripto. Nggak sampai lo udah bangun earning power lo. Tahu kenapa? Karena return 50% dari 1 juta rupiah, cuma 500.000. Tapi side hustle yang decent bisa generate 3 juta rupiah dengan effort yang sama. Fokus earning dulu, investasi belakangan. Sekarang, mari kita bicara budgeting. Dan ini bukan saran membosankan biasa. Ini blueprint survival dan wealth yang digabung jadi satu. Gue sebut aturan 50, 10, 20, 10. 50-60% dari income lo buat kebutuhan pokok. Kos, makan, transport, utilitas. Kalau lo habis lebih dari ini, lo harus potong. Pindah lebih dekat ke kantor, masak di rumah, naik transportasi umum. Ini bukan selamanya, tapi sekarang setiap rupiah itu penting. 10% buat asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Ini non-negotiable. Satu kecelakaan, satu tagihan rumah sakit, dan seluruh tabungan lo bisa lenyap. Atau lebih parah, lo utang. Asuransi nggak seksi, nggak bakal bikin lo kaya, tapi ini mencegah lo jadi bangkrut. Itu perisai yang melindungi semua yang lo bangun. 20% buat nabung dan bangun kebiasaan. Prioritas lo adalah menabung. Titik. Kalau lo mau coba-coba investasi, pakai yang simple kayak reksadana pasar uang. Kenapa? Karena bukan karena lo bakal kaya dari returnnya, tapi karena lo melatih otak lo buat nyisihin uang dan gak sentuh itu. Kebiasaan itu lebih berharga daripada profit sekarang. Dan 10% buat nilai-nilai lo. Perpuluhan, zakat, bantu orang tua, apapun yang penting buat lo secara spiritual. Kekayaan tanpa tujuan itu hampa. Jaga fondasi ini tetap kuat. Sebelum lo bahkan mikir tentang investasi atau buka bisnis, lo harus bangun pertahanan, dana darurat lo. Ini aturannya. Nabung 5-6 kali pengeluaran bulanan lo. Kalau pengeluaran bulanan lo 3 juta rupiah, lo butuh 15-18 juta di dana darurat lo. Kenapa? Karena PHK terjadi, bisnis gagal, kontrak habis, dan kalau itu terjadi, lo butuh ruang bernafas buat cari langkah selanjutnya tanpa panik, tanpa utang, tanpa merangkak balik ke kerjaan toksik. Dana ini adalah financial independence lo. Ini yang membedakan lo dari orang-orang yang cuma satu gajian lagi dari bencana. Mari kita bicara tentang aturan yang paling banyak orang gagal, delayed gratification. Lo udah grinding, lo capek, lo pengen reward diri sendiri. Gue ngerti, tapi ini dealnya. Tunggu sampai lo hit 8-10 juta rupiah per bulan. Ini jebakannya. Lo naik dari 5 juta ke 8 juta income. Tapi daripada jaga lifestyle lo di 3 juta, lo langsung naikin ke 8 juta. Apartemen baru, gadget baru, makan di luar lebih sering. Selamat, lo baru aja bunuh surplus lo. Kekayaan dibangun di gap antara yang lo dapat dan yang lo belanjain. Jaga pengeluaran lo stabil saat income lo naik. Surplus 2-3 juta itu
Itu mesin wealth flow. Investasiin itu, bangun itu. Rewardnya datang belakangan. Dan kalau udah datang, itu bakal nyata. Bukan cuma dopamin hit sementara yang bikin lo bangkrut lagi. Mari kita tutup ini. Jadi, kaya bukan soal keberuntungan atau jenius. Ini soal menciptakan surplus. Income lebih besar dari pengeluaran. Itu aja. Ini challenge lo. Capai 10 juta rupiah income bulanan dalam 6-12 bulan ke depan. Bukan dari satu sumber, dari banyak sumber. Kerja plus side hustle, kerja plus freelancing, kerja plus bikin konten. Stack mereka. Ini action plan lo. Budget dengan aturan 50, 10, 20, 10. Dapatin asuransi kesehatan sekarang. Bangun dana darurat lo, 5-6 kali pengeluaran bulanan. Tambahin minimal satu sumber income tambahan. Jaga lifestyle inflation tetap terkendali. Ini bukan soal jadi miliarder semalam. Ini soal memposisikan diri lo supaya dalam 6 bulan lo nggak stuck di tempat yang sama. Lo bakal punya pilihan, lo bakal punya leverage, dan saat itulah wealth building yang sesungguhnya mulai. Lo bisa. Sekarang, eksekusi. Jika kamu merasa konten ini membantumu, beri komen dengan income lo sekarang dan target lo 6 bulan ke depan.